Selamat pagi, saya Answanto dari NDLC. Selamat pagi juga buat sahabat-sahabat HR in Color. Hari-hari ini perusahaan begitu berlomba-lomba setelah mereka melewati masa pandemik yang menyakitkan ini adalah mulai melihat kepada SDM mereka. Nah, salah satu yang mulai mereka lirik, mulai mereka fokuskan adalah kompetensi. Dan ini menjadi hal yang sangat penting ketika perusahaan ingin growth dengan kecepatan yang tinggi, tapi mereka juga perlu didukung oleh orang-orang yang memiliki kompetensi yang cukup mumpuni. Simak berikut ini. Baik Pak Andreas, saya mau nanyakan terkait dengan mungkin gambaran kompetensi ini secara umum yang mungkin bisa dijelaskan terkait dengan skill, knowledge, dan attitude. Oke. Baik sahabat-sahabat HR in Color, kalau kita memahami tentang kompetensi, tentunya kita berorientasi kepada 3 hal penting dalam kompetensi yang perlu dilihat. Yang pertama adalah knowledge. Nah, kenapa dalam kompetensi juga kita diminta atau meminta peserta untuk mengisi beberapa pertanyaan, mengisi beberapa data dan lain sebagainya yang bertujuan atau berguna untuk mengukur seberapa besar dia punya pengetahuan yang lengkap di bidangnya, ya. Knowledge. Yang kedua, kita juga biasa memotret mengenai skill, keterampilan. Nah, keterampilan sendiri harus keterampilan yang didapatkan lewat masa lalu atau apa yang sudah pernah dia kerjakan, bukan keterampilan yang akan dia lakukan, ya. Lalu yang ketiga yaitu attitude. Nah, dalam konteks kita mengukur atau mengakses seseorang melalui uji kompetensi, kita juga perlu tahu attitude apa yang diperlukan di jabatan mereka dan apakah mereka sudah mengimplementasikan attitude tersebut. Nah, itu kira-kira jawaban dari saya. Oke, baik, terima kasih Pak Andreas. Kemudian yang kedua Pak, konsep soft kompetensi. Nah, kira-kira ini apa nih dari Pak Andreas sendiri terkait dengan soft kompetensi? Oke. Nah, dalam prinsip kompetensi sebenarnya ada 2. Ada soft kompetensi dan ada technical kompetensi. Soft kompetensi adalah kompetensi yang biasanya bersikap managerial skill, personal development, attitude, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, integrity, komunikasi, compassion, care and respect, dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya berkaitan dengan relationship dan bagaimana kita membangun managerial komunikasi dengan satu departemen atau lintas departemen. Nah, itu yang disebut sebagai soft kompetensi. Dan soft kompetensi pada umumnya diberlakukan secara umum atau semua orang di perusahaan tersebut wajib lolos atau memiliki soft kompetensi tersebut. Yang kedua adalah technical kompetensi yang biasanya sifatnya lebih spesifik di masing-masing pekerjaan atau jabatan. Ya. Jadi di situ technical kompetensi itu sifatnya ke teknikal. Contoh misalnya kemampuan komputer atau kemampuan untuk mengaplikasikan atau mereka kemampuan untuk melakukan proses produksi dan lain sebagainya. Ya, jadi 2 hal itu menjadi penting yaitu soft kompetensi maupun technical kompetensi. Oke, baik, terima kasih Pak Andreas. Nah, yang ketiga nih, apa keuntungan dalam membangun soft kompetensi? Perusahaan-perusahaan yang memiliki soft kompetensi, keuntungannya adalah mereka dapat mengukur attitude, ya, skill-skill yang sifatnya soft, keterampilan-keterampilan non-teknis yang dibutuhkan di organisasi. Karena umumnya seperti ini, kadang-kadang kalau kita tidak punya acuan ukuran, contoh ketika kita menilai kemampuan komunikasi seseorang, kita akan pakai judgement yang tidak jelas. Misalnya contoh, si A punya kemampuan kompetensi yang lumayan, yang oke, cukup, baik. Nah, ini menjadi sesuatu yang sulit diukur ketika kita ingin melihat apakah orang ini potensial atau tidak. Tetapi dengan
soft kompetensi yang diberlakukan, maka ketika kita menilai seseorang akan lebih clear. Contoh misalnya, kemampuan komunikasi orang tersebut ada di level 2, ada di level 3, dan seterusnya. Nah, itulah pentingnya kompetensi menjadi salah satu dasar atau standar untuk mengukur kemampuan seseorang. Tentunya ada tahapan-tahapan yang harus kita ikuti dan kita lewati agar kompetensi yang dihasilkan bisa optimal. Nah, langkah pertama yang kita